Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian, NPM 2018-02004, kelas ekstensi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi rekayasa perangkat lunak, yaitu model prototype. Apa sih itu model prototype? Prototype adalah salah satu model dalam pengembangan sistem rekayasa perangkat lunak, di mana pengembang dan klien dapat saling membantu satu sama lain dalam merancang suatu sistem. Tidak hanya ikut serta pada tahap awal saja, namun akan berlanjut terus hingga pada tahap akhir, dan sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Pada gambar di samping ini menjelaskan bahwa dalam model prototype dari perangkat lunak yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada pelanggan, dan pelanggan tersebut diberikan kesempatan untuk memberikan masukan sehingga perangkat lunak yang dihasilkan nantinya betul-betul sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Perubahan dan presentasi prototipe dapat dilakukan berkali-kali sampai dicapai kesepakatan bentuk dari perangkat lunak yang akan dikembangkan. Penerapan prototipe meliputi ciri, yaitu resiko tinggi untuk masalah-masalah yang tidak terstruktur dengan baik, ada perubahan yang besar dari waktu ke waktu, dan adanya persyaratan dari data yang tidak menentu. Interaksi pemakai penting, sehingga sistem harus menyediakan dialog online antara pelanggan dan komputer. Waktu penyelesaian yang cepat, perilaku pemakai yang sulit ditebak, serta sistem yang inovatif, yaitu sistem yang membutuhkan cara penyelesaian masalah dan penggunaan perangkat keras yang mutakhir. Tahapan-tahapan proses pengembangan dalam model prototype adalah: yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat. Tahap kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Misalnya dengan membuat input dan format output. Tahap ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan, apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak, prototyping direvisi dengan mengulangi langkah pertama, kedua, dan ketiga. Tahap keempat, mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Tahap kelima, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis pad, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Tahap keenam, evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan. Jika tidak, maka akan mengulangi langkah keempat dan kelima. Selanjutnya tahap terakhir, yaitu tahap ketujuh, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Terdapat jenis-jenis dari prototyping, yaitu yang pertama, feasibility prototyping. Jenis ini digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Jenis yang kedua adalah requirement prototyping. Untuk jenis ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas business user. Yang ketiga, design prototyping. Jenis ini digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. Dan yang terakhir, yang keempat, implementation prototyping. Jenis ini merupakan lanjutan dari perancangan prototype. Prototype ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan.
Kelebihan model prototype dibandingkan model lainnya yaitu pelanggan berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil produk pengembangan akan semakin mudah disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, mempersingkat waktu pengembangan produk perangkat lunak, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem, dan penerapan menjadi lebih mudah karena pelanggan mengetahui apa yang diharapkannya. Kekurangannya sendiri dari model prototype adalah yaitu proses analisis dan perancangan terlalu singkat. Biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Walaupun pemakai melihat berbagai perbaikan dari setiap versi prototype, tetapi pemakai mungkin tidak menyadari bahwa versi tersebut dibuat tanpa memperhatikan kualitas dan pemeliharaan jangka panjang. Pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Contoh penerapan metode prototype sendiri yaitu sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk pendataan pasiennya. Seorang atau sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut. Kemudian dilakukan rancangan program yang diujikan kepada pelanggan. Hasil penilaian dari pelanggan dievaluasi dan analisis kebutuhan pemakai kembali dilakukan. Itu dia penjelasan materi tentang model prototype. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.